katanya gitu mesti tahu. Nah di situ saya pertama kali ngambil 18 kilo itu Pak Sunggi ya, di Sunggi. Saya kan di sini nggak bisa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita masih di Blitar. Ini kita mau prepare OTW ke tempatnya Mbak DU Tini Wantin. Kalau kemarin kita ke sana kan belum ketemu sama Mbak Tininya, baru ketemu sama Mas Nanang aja, suaminya Mbak Tini, dan ada Mbak Admin, Cindy, sama Mbak Dias. Nah hari ini kita mau ketemu langsung nih sama Mbak DU Tini Wantin. Seperti apa? Nanti kita ngobrol ya, kita tanya perjuangan Mbak Tini seperti apa. Kita masih nungguin kakak nih, sebentar lagi kita OTW. Apa kak? Iya. Iya, sekarang kita mau berangkat dulu. Nah, alhamdulillah ini kita udah nyampe di tempatnya Mbak DU Tini Wantin. Yuk kita masuk, nanti kita ngobrol-ngobrol di dalam ya. Just masuk. Nah ini kita udah sampai di rumahnya Mbak DU Tini Wantin. Halo Mbak Tini sama Pak Nanang, suaminya Mbak Tini. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu sih. Aku mau wawancara sama Mbak Tini ya. Sharing sebentar sama teman-teman. Bentar, tak carikan ganjil dulu. Nah udah nih kita Mbak Tini akhirnya ketemu setelah hampir 2 tahunan ya Mbak, kurang lebih 2 tahun kita komunikasi lewat media sosial, dan hari ini bisa ketemu langsung sama Mbak Tini. Mbak Tini boleh sharing sebentar dong perjuangan Mbak Tini menuju 100 juta pertama dulu itu seperti apa, sampai akhirnya sekarang bisa lolos dan memutuskan untuk bisnis dari rumah, nggak melanjutkan jadi PMI. Dulu itu aku ya nggak nyangka sih, waktu pertama itu nggak nyangka kalau SRS secepat itu ya. Karena nggak kebayang sih, aku cuma ikut-ikutan. Pertama masuk grup juga pengen ikut-ikutan, nyoba-nyoba gitu. Nah sebelumnya itu kok bisa dalam dua minggu itu 19 juta, itu aku kaget. Nah dari situlah aku minta izin sama Pak Nanang ini. Ini kok bisnis kok banyak banget gitu, gimana kalau aku masuk ke sini? Nah sama Pak Nanang diiyakan gitu. Nah di situ saya kan tanya-tanya ke Pak Ijadian itu tentang marketing plan-nya itu seperti apa sih gitu. Dan Pak Ijadian juga masih bingung kan waktu itu. Iya sama, kita juga bergabung. Nah terus ini kan tim pertama kita. Terus aku tanya ke Mak Kosi, dikira Mak Kosi aku tuh cuma iseng gitu, nggak direspon. Jadi aku tuh bingung, ini Mak Kosi nggak direspon. Nah nggak direspon. Terus habis itu aku tetap penasaran sih, searching ke Golgo juga gitu, SR itu seperti apa. Terus tanya-tanya Mas Yedin juga, sama-sama masih baru, jadi masih cari-cari kan. Itu ya udah dijalanin aja gitu, dijalanin. Tapi ternyata setiap bulannya kan ada kenaikan terus, itu kita nggak nyangka. Mbak Tini dulu ini ya joinnya juga tanpa modal ya Mbak Tini? Joinnya pakai modal. Modalnya berapa? Modalnya itu bukan modal uang sendiri, tapi saya jualan baju kan waktu itu. Itu pakai uang baju, kasih tantangan diri sendiri aja gini. Kalau dalam 2 hari aku dapat uang, hari Minggu pasahan gitu kan, masuk grup hari Jumat toh. Terus ini ada pasnya. Hari Minggu itu, hari Minggu saya dapat uang berapa ya, 250. Itu untuk join reseller. Nah kok join reseller ternyata produkku habis lagi. Ternyata alhamdulillah rame gitu kan. Nah habis lagi, akhirnya aku kasih tantangan kalau aku bisa jualan barangku jualan dulu gitu, kalau gak ada gitu, aku mau masuk sub agen gitu. Akhirnya nyantol satu reseller, Mbak Nur Listiana. Itu pertama kali reseller. Mbak Tini kan reseller nggak lama ya? Nggak lama, cuma reseller itu 3 hari. Nah 3 hari reseller terus naik sub agen. Seminggu ya. naik sub agen. Keren. 1 bulan itu sampai agen.
Dan memang dulu awalnya nggak yakin juga ya Mbak, Nggak cuma yakin, coba-coba. coba-coba Sama aja. kayak kita sebenarnya dulu juga cuma coba-coba kan. Iya, Pas cuma Mbak Tini coba. masuk kan kita juga belum bisa kan ngasih ini produknya apa, marketing plannya seperti apa, kita juga masih sama-sama nyari gitu Ya, Mbak Tini mirip saya nih kayaknya. Otak kanan banget ya. Kayaknya Mbak Tini otak kanan, maksudnya secara marketing orang yang cepet Enggak ke ya. produk tapi ke marketingnya. Oh, Yang gitu. dicari itu posisi apa sih di sini yang paling tinggi gitu kan. Pokoknya mikirnya jualan ya. Nah, iya kayak gitu. Ini deh perjuangan Mbak Tini nembusin 100 juta kemarin seperti apa kondisinya kan yang pernah di sharing ke kita. Ah. Nyetoknya itu harus dititipin barangnya ya Dititipin, bayar iya, gitu. betul, bayar. Terus barangnya ini gede-gede 14 kilo. Terus Pertama kali produk datang itu 18 kilo. nah, 18 kilo produk SR12 ini itu tuh berat. Nah Mbak Tini ini gimana bawanya? Kan kalau ekspedisi di sana kan harus ngambil ya. Terus dibawa Iya, dibawa Bawa sendiri. ke markas. Kalau di sana itu saya punya namanya kayak di bawah jembatan gitu ya. Di bawah jembatan. Di sampingnya toilet itu markas aku gitu. Jadi kalau tahu kan nama aku kan di situ Tini markasnya di mana, selalu di dekat WC. Wah keren. Di dekat WC gitu. Nah, kalau udah tanya gitu mesti tahu. Nah, di situ saya pertama kali ngambil 18 kilo itu Pak Sunggi ya, di Sunggi. Ya Allah. Soalnya di sini nggak bisa. Biasanya di sini sampai 18 kilo itu saat gede. itu enggak ini beras saat lebih berat lagi. Beras kan 10 kilo biasanya 10 kiloan kan. 18 kilo itu gede loh. Pak besar. Isa. Kalau 18 kilo itu Tak gini kan nggak bisa. Susu Gomil kalau nggak salah. Ya. 18 kilo kalau produk SR12. Tak gini itu nggak bisa. Makanya tak Sunggi. Sunyi. Terus habis itu ke Itu ke naik apa markas. di Sunyi? Jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki Nyunggi Di Hongkong kan 18 nggak ada kilo. naik-naik gitu. Jalan naik MRT. Deket kan, maksudnya nggak terlalu jauh, jadi nggak ada. Ke markas itu langsung ke saya bagi ya. Itu pertama membagi produk, nggak ngerti warnanya, nggak ngerti harganya, pusing itu sampai 18 kilo itu 18 kilo itu sehari dari jam 6 sampai jam 9 itu aku bagi-bagi, nggak selesai. Sampai aku makan cuma sekali tok malam. Berarti nggak dibawa ke ini ya, ke rumah ya? Enggak muat. Itu 18 kilo itu langsung habis itu. Pertama kali datang produk langsung habis itu. Mbak Tini belum tahu produknya, belum tahu apa harganya, belum tahu manfaatnya. Belum tanya tahu warnanya. kita leadernya juga kita belum tahu. Jadi Mbak Tini ini benar ini sih berjuang dari bawah ya Mbak, kita Ya, dari sama-sama. nol. Karena saya juga belum bisa, waktu itu belum bisa ngajarin Mbak Tini, belum bisa menjelaskan rule-nya aja, kita belum paham, produknya juga belum paham. Jadi memang mandiri, belajar, nyari-nyari di Google, nyari-nyari ke leader yang atas-atas seperti itu. Mandiri mau mencari tahu kuncinya. Memang larinya udah kenceng Mbak Tini. Nah 18 kilo itu langsung habis ya. Langsung habis itu karena kan itu kan jarak dari saya join marketer ke reseller itu kan produknya datang jadi satu itu. Nah dari join subagen juga jadi satu itu. Jadi dari teman-teman lain tuh maksudnya yang belanja ke saya itu juga jadi satu itu. Jadi itu langsung aku bagi ya, tapi Iya. dibantu sama teman-teman ya kayak Mbak Esti, Mbak Nuristiana kayak Membagi gitu. ke Nah, ininya ya. Tapi ya kita kan sama-sama nggak tahu produknya kan pusing gitu. Warnanya aja nggak tahu ini manfaatnya untuk apa kan belum tahu, cuma kita pos-pos gitu kan. Tapi bisa laku segitu banyak ya? Padahal Ya belum kita tahu produknya. pertama kali edukasi itu, pertama kali edukasi tentang SR itu. Kan produknya dulu kan nggak begitu paham. Tapi kok bisa jualannya diedukasi apanya? Ya kan? Sekilas Bisnisnya ya? mungkin Atau gimana? Saya edukasinya ke bisnisnya, Keuntungannya terus dan seterusnya itu. keuntungannya sama teman-teman lama kan melihatnya ke aku gitu kan, maksudnya paling dia bisnis ginian kan aku udah pernah bisnis ginian, jadi dia tuh kayak ya udah aku coba aja produknya, nyoba nanti kalau cocok di lagi gitu katanya. Berarti memang udah percaya dulu sama Mbak Tininya karena udah Kalau ngasih produk Dari itu pasti lama di, ya? di itu dulu gitu, di survei dulu gitu. Jadi Mbak Tini mau kayaknya udah punya nama baik lah di Betul. mata yang teman-teman ya. Ya soalnya di sana kalau jualan itu kan nama saya kan belum pernah kecoreng, maksudnya di foto apa itu nggak pernah. Jadi
setiap teman-teman mau beli apa itu percaya, walaupun dia bayar dulu barang belum ada itu mau gitu. Jadi nama baik ya. Oke, berarti konsep itu nama baik Mbak Tini. Belum tahu produknya, belum tahu warnanya, manfaat juga belum paham, tapi bisa jual 18 kilo itu senilai berapa Mbak? 19 juta tuh itu omsetnya. Dan pada mau beli. Senilai 19 Ada juta. garansi Dan itu sama-sama. pada mau beli. Jadi the power of apa ya, trust, kepercayaan yang perlu kita bangun ke mitra ya Mbak, ke teman-teman dekat kita. Jadi akhirnya nanti ketika kita memberikan sesuatu, kalau orang-orang udah percaya itu otomatis mereka akan mau ya. Iya. Yang Terus penting sebisa edukasinya mungkin, benar. kita mengedukasi sesuatu tuh benar, kita jualan jujur. Ya nggak cuma jualan aja sih, salah satunya yang menurut saya belajar beberapa hari yang lalu itu adalah menghargai waktu ya. Iya, menghargai waktu. Apalagi teman-teman yang di sana kan nggak punya banyak waktu. Contoh menghargai waktu tuh kita janjian jam 8. Ya kalau bisa Tepat waktu. sebelum jam 8 kita udah nyampe gitu. Mungkin kitanya bisa telat tuh nggak apa-apa, aku telat sedikit gitu. Tapi orang yang mau ketemu sama kita kan mungkin dia punya kesibukan lain yang nggak bisa diulur. Kalau gitu. di sana itu kalau saya berangkatnya itu dari subuh, teman-teman masih tidur aja aku udah bangun, dan itu pas waktu itu musim dingin. Kan dingin-dinginnya gitu ya, dingin-dinginnya baju kandel, terus keluar rumah enakan. Kalau yang lain tuh enak-enak masih tiduran, masih selimutan. Aku udah keluar ambil barang, itu Lipajang ngantri. Kalau nggak duluan pasti aku keluarnya siang. Jadi kalau udah siang udah pada datang aku malah bingung. Jadi aku siapan dulu sebelum mereka datang. Jadi udah siap ready, tinggal ngasih-ngasih gitu. Bingung itu bingung apanya? Karena antri atau? Enggak, kalau udah banyak itu kan kita harus sembunyi-sembunyi sama polisi. Jadi nggak kelihatan nggak kelihatan kita pukulan. Jadi kita harus mensiasati gimana biar nggak ketahuan polisi. Kedua cepat, maksudnya cepat itu cepat membagi-bagi produknya gitu untuk dibagi-bagikan yang ngambil. Jadi ketika orang ngambil tinggal ambil, kita sharing. Nah, setiap satu orang ngambil kita sharing. Saya tuh sampai rahangku tuh kalau malam sakit karena sehari full itu ganti orang Beneran, pokoknya biar cepet-cepet selesai ganti orang gitu ya. Nggak boleh kelihatan ngantri berumur gitu ya. Kalau ngantri ketangkep, takutnya ketangkep ya denda. Jadi resikonya kalau kita kan di Indonesia ngelihatnya Mbak Tini itu wah enak banget, di sana omsetnya besar, uangnya ngalir terus, mitra-mitranya juga punya uang, ngelihatnya kan seperti itu. Tapi ternyata di balik itu ada perjuangan Mbak Tini juga, yang orang-orang subuh masih tidur, Mbak Tini udah berangkat, udah mulai nata-nata belanjaan, kemudian bawa 18 kilo di Sunggi ya Mbak? Di Sunggi, terus harus bayar markasnya di dekat toilet tadi, itu di dekat toilet. Kalau markas nggak bayar, tapi untuk penitipan barang itu aku bayar 180. Kalau uang sini berapa? Hampir 200 lebih. 200 lebih hanya untuk nitipin barang, belum Iya, lagi 1 nanti bulan. ongkirnya ya Mbak. Belum lagi kulkas itu kalau kefir aku juga iya. nitip juga $20. Kalau sedikit, kalau banyak ya nambah. Itu emang penitipan resmi gitu? Enggak, itu karena saya aja yang boleh gitu, Itu yang punya orang Indonesia apa orang sana? Hong Kong. Itu Jadi tempat kayak- apa sebenarnya? Itu orang yang punya orang Hong Kong, tapi untuk pengambilan barang sebenarnya nggak boleh titip di boleh titip di situ. Untuk kulkas sebenarnya nggak boleh, tapi karena mereka kenal sama saya gitu boleh. Jadi kalau mereka pakai nama saya pasti diizinin. Berarti memang Mbak Tini itu brandingnya udah bagus di sana ya. Jadi alhamdulillah dengan branding yang bagus itu dapat kemudahan dari orang-orang ya Mbak. Selain dari mitra juga dari orang yang dititipin barang. Sama orang Hongkongnya loh. Dari teman-teman juga. Kalau saya kenal ekspedisi itu bukan kenal ke pegawainya, langsung ke kepala. Jadi kayak di sini JNT itu kan kita juga kenal kepalanya ya. Gitu jadi kita jalin silaturahmi aja gitu. Jadi personal branding, jalin komunikasi yang baik, berikan track record yang baik, menghargai waktu orang lain. Kalau janjian itu sebisa mungkin ya sebelum jamnya kita harus udah datang gitu, menghargai orang yang janjian sama kita. Ya mungkin 5 menit 10 menit itu bagi kita sebentar ya, tapi kan kita nggak tahu orang yang janjian sama kita tadi ada kesibukan lagi apa enggak. Mungkin 5 menit 10 menit itu untuk dia sangat penting gitu, teman-teman. Nah, dan satu lagi nih Mbak Tini nih akhirnya kenapa terus memutuskan nggak balik lagi dan pengen bisnis dari rumah? Nah, 12.
sebenarnya kan dari awal kita kan kenal cari bisnis itu yang bisa dibawa pulang. Jadi sudah punya rencana bahwa cari usaha itu yang bisa dibawa pulang. Aku nggak balik ke Hongkong lagi gitu. Jadi waktu saya ikut sekolah kelas BMI sukses ya, apa jadi juragan itu tuh saya udah mulai cari-cari. Bahkan les apapun tak ikutin, nggak cocok tinggal, nggak telaten tinggal gitu. Dan akhirnya aku nemu pelajaran Pak Mas Yadian ini tentang jualan di Facebook. Itu saya bikin Facebook yang saya branding ini kan juga baru, juga seumuran SR kayak gitu kan. Nah di situ aku mencoba-coba gitu jualan apa ya, serba ada itu juga alhamdulillah sih. Jualan kursi, jualan segala macam ya. Aku ngeliat Mbak ini dulu. Orangnya di Hongkong jualan kursi yang untuk rumah, kursi besar itu 1 set. Nah modalnya SR itu dari situ. Tapi kalau aku ya jualan kursi dari Hongkong, kursinya dari Indonesia langsung dikirim ke pembeli. Iya, saya langsung ambil dari tukangnya langsung. Dari saya punya tukang dari di Blitar sama Kediri. Ini kayak dropship ya kursi? Iya, dropship. Tapi mereka itu selalu ngirim barang dulu, uang nanti gitu, selalu gitu. Jadi Mas kirim barang ke sana. Nanti kalau uangnya kan dia tahu pasti nanti itu nggak apa-apa. Kan biasanya uangnya dulu harus transfer kan, nggak percaya. Jadi itu tuh udah langganan gitu. Berarti memang Mbak Tini ini sudah dapat kepercayaan dari orang-orang terdekatnya. Alhamdulillah personal brandingnya bagus. Jadi padahal kena juga jualan sesuatu itu sangat mudah ya Mbak ya. Iya. Dapat dari supplier itu sangat mudah banget. Yang penting kepercayaan. Terus kalau ngelakuin apa-apa itu kalau saya sih selalu full head ya. Maksudnya bukan karena ambisi atau uang gitu, enggak. Tapi kita bener-bener suka sama kerjaan ini gitu. Lakukan sepenuh hati walaupun nggak harus seharian penuh ya, tapi kita melakukan kita tuh harus penuh hati. Walaupun 2 jam kalau full head itu pasti hasilnya maksimal gitu. Nah ini dong pesennya buat teman-teman nih Mbak Tini yang masih mau berjuang menuju distributor atau yang masih agen tapi merasa dirinya kok stagnan di situ. Pesan apa dari Mbak Tini untuk teman-teman? Untuk shop agen atau agen kalau posisinya masih stagnan, biasanya kita koreksi itu apa sih yang sehari-hari kita lakukan gitu. Nah itu harus dijadwal, misalkan follow up atau merekrut mitra baru itu harus dicatat, harus ada catatannya. Follow up pun juga sama. Jadi follow up itu ada kesinambungan. Jadi kalau nggak ada kesinambungan nantinya itu akan putus. Betul. Kayak gitu. Jadi kayak ini ya Mbak, terukur ya setiap hari itu kita ngapain aja. Iya. Terus kita follow up si A ini udah sampai batas mana, itu kita harus tahu ya, biar nanti selain kita yang berprogres tapi mitra yang kita bantu itu juga kelihatan. Ya, terus kalau kita udah tahu ibaratnya leadernya itu punya potensi apa, itu kita bisa mengembangkan. Kamu punya kelebihan ini loh, bisa ditonjolkan seperti itu. Nah berarti itu harus sudah tuntas nih sama diri kita sendiri ya Mbak Dina. Karena kita belum bisa ibaratnya mendorong orang lain kalau diri kita belum beres. Sekali kita masih sering naik turun, masih sering down, itu kan mau nyemangatin orang lain juga susah. Belum ini ya. Kalau kita sendirinya masih down up itu, kalau kita menyemangati orang lain, nanti orang lain akan melihat kita kan. Jadi kita tunjuk, kalau saya sih nunjukin dulu kerja kita seperti apa. Kalau kita mau orang itu sregep, jadi kita dulu gitu. Jadi kita menjadi contohnya. Betul, karena orang yang ditiru itu bukan apa yang kita ucapkan ya Mbak, tapi yang kita lakukan yang dari sehari kita gitu. Kalau kita cuma ngomongi kamu ini, ya itu semua orang bisa gitu kita ngomong, tapi yang mereka tiru adalah apa yang kita lakukan setiap hari. Jadi kita harus memberikan contoh. Dan ini satu lagi dong buat teman-teman yang mau naik distributor, apa nih pesannya Mbak Dini? Untuk teman-teman yang naik distributor, semangat aja, pasti bisa. Kalau udah yakin insya Allah dimudahkan untuk teman-teman semuanya, karena dengan keyakinan itu istilahnya doa ya, karena yakin insya Allah dipermudah. Saya aja nggak yakin loh jadi distributor. Waktu itu nggak yakin ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah terbukti nyata dan omsetnya udah ratusan juta, alhamdulillah. Omset 60 aja kaget.
60 berapa itu, 68 itu pas pulang kan. Ya nggak kerasa ya, Iya Mbak? nggak kerasa. Itu masih 3 bulan ya, 3 bulan, iya 3 bulan. Iya. 3 bulan tuh kan yang 3 bulan, yang bulan kedua kan 30 berapa itu. Jadi DU 7 bulan kalau nggak salah. Hah? Jadi DU kan 7 bulan kan? Iya 7 bulan, 16 setengah sebenarnya kan 2 minggu. Iya, tengah Yang bulan itu. kan Tengah. habis ya. Ini luar biasa Mbak Tini. Mbak Tini ini dulu yang sering ngabisin rak kita. Kita dulu dikejar-kejar ini sama Mbak Tini. Kan stok kita juga belum banyak. Terus waktu itu ngirim ke Hongkong itu cuma hari Rabu ya Mbak, Iya, hari Minggu Rabu. sekali. Nah ini hari Senin aku kalau nggak punya produk ini pusing karena Mbak Tini pasti ordernya banyak banget. Nah di sana itu apa ya, kalau nggak ada produk juga dikejar-kejar. Jadi misalkan kita post hari ini itu ada, Minggu harus ready kayak gitu. Jadi memang di sana uangnya cepat, jadi produknya kita Produknya coba. Yang penting mau ngomong di sana itu. Kalau saya ya, kalau pagi itu pasti bagi-bagi produk. Tapi kalau setelah teman-teman nggak ada, itu aku prospecting ke lapangan. Jadi kenapa distributor kita cepat gitu? Karena saya kejar ke lapangan. Jadi kayak orang jualan bakso-bakso gitu kan. Tapi saya enggak, tapi saya cari orang, deketin, langsung presentasi jebret gitu. jadi langsung hard sell ya. Langsung hajar, mau atau nggak mau itu latihan gitu. Kalau ditolak ya latihan gitu aja. Biar nggak baper ya, karena Ya. nanti kalau nggak kebiasaan gitu pasti ditolak sekali langsung baper lemes nih. Kalau di lapangan aku sudah nggak baper karena apa ya? Ibaratnya gini, kalau ditolak hari ini berarti ini belajar gitu. Keren. Nah itu tadi sharing sama Mbak Tini Wantin. Kita sekarang lihat stoknya Mbak Tini nih. Alhamdulillah stoknya udah keren. Ini stoknya Mbak Tini Wantin. Aduh, stoknya Mbak Tini misi ya Pak. Tak ke depan dulu Pak. Nah ini stoknya Mbak Tini, Masya Allah. Dan ini paketannya gendut-gendut udah mau diambil. Tuh, ini tempat kerjanya Mbak Tini dan ini prestasi-prestasinya Mbak Tini. Wow, Masya Allah ya. Ini history rumahnya Mbak Tini dan sekarang udah jadi bagus. Masya Allah. Luar biasa berjuang dari Hong Kong sampai akhirnya bisa seperti ini di rumah. Di Hong Kong berapa tahun Mbak Tini? 11 ya? 13 tahun Mbak Tini di Hong Kong. Oke. Amit. Nah, ini stoknya. Nah, teman-teman pasti bisa nih yang mau berjuang keras bisa seperti Mbak Tini Wantin. Mbak Tini belum dapatkan pas naik DU. Apa namanya? Sertifikat naik DU-nya. Ucapan selamat. Karena kita baru ketemu. Ya baru ketemu. Sebenarnya mau dikasihkan Mas bikin acara tapi udah nggak tahan ini. Nah ini apa namanya, sertifikat Mbak Tini udah lolos distributor tahun lalu ya Mbak Ya, tahun lalu. Sama-sama ini ada bingkisan kecil untuk Mbak Tini, semoga bermanfaat. Sama ini satu lagi dulu Mbak Tini tembus omset 150 juta dapat Ya. reward 1 gram Mas. dan ini 1 gramnya udah Udah sekarang dua. sertifikatnya nyusul nggak apa-apa ya. Ya. Dan insya Allah nanti Mbak Tini akan ngejar 200 juta. Insya Allah, amin. Sekira 200 dan 300. Amin. Nah gitu aja, terima kasih Mbak Tini sharing-sharingnya sama Mas Nanan. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Mungkin lain waktu kita akan ngobrol lebih banyak lagi sama Mbak Tini. Nah jadi itu tadi ya, kita sudah ngobrol sama Mbak DU Tini Wantin di Blitar. Nah untuk teman-teman yang ada di daerah Blitar, bentar, alamatnya lupa. Untuk teman-teman yang di daerah Blitar yang pengen join sama SR12, bisa join ke Mbak DU Tini Wantin, bisa datang langsung ke kantor DU Tini Wantin yang ada di Blitar. Alamatnya mana Mbak Tini? Baca dulu nih. Alamatnya Jalan Trisula, RT 02 RW 04 Desa Wates. Dusunnya Sidomulyo, depan Masjid Pas ya. Kabupaten Blitar. Oke, kecamatannya mana tadi Mbak? Wates. Oh iya, Kecamatan Wates. Nah, Desa Wates. Untuk nomor telepon Mbak Tini izin nanti ditulis di bawah sini ya, Iya. nomor teleponnya. Untuk yang di daerah Blitar dan sekitar Blitar nanti bisa hubungi Mbak Tini Wantin, bisa ngobrol langsung, bisa datang juga ke tempat sini ya.
Ke stokis langsung. Ya, ke stokis langsung tuh, stoknya sudah ready, siap diborong. Nah, terima kasih yang sudah nyimak videonya. See you the next video.